Dunia kita berada di ambang kehancuran. Di seluruh planet, sumber-sumber alam dijarak kelewat batas. Diperkirakan setiap detik sekitar 200 ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dan 750 ton topsoil musnah. Sementara itu, diperkirakan pula sekitar 47.000 hektar hutan dibabat, 16.000 hektar tanah digunduli, dan antara 100 hingga 300 spesies mati setiap hari. Pada saat yang sama, secara absolut, jumlah penduduk meningkat 1 miliar orang per dekade. Ini menambah beban bumi yang sudah rentah. Pernyataan di awal video berasal dari Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB yang disampaikan dalam acara Global Forum Ecology and Poverty di Dhaka, Bangladesh pada tahun 1993. Pernyataan itu menjadi gambaran umum dari persoalan yang akan saya ulas dalam video ini di bawah tema keadilan ekologis sebagai usaha merawat bumi. Sebelum mengkaji lebih jauh tema ini, pemirsa mesti terlebih dahulu memahami krisis ekologi sebagai salah satu persoalan fundamental dalam dunia dewasa kini. Krisis ekologi dipahami sebagai kerusakan lingkungan hidup yang memengaruhi seluruh makhluk yang berada di dalamnya. Contoh dari krisis ekologi diantaranya pencemaran lingkungan hidup, cuaca yang kian ekstrem, emisi gas rumah kaca, dan lapisan ozon yang semakin menipis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran bumi. David Attenborough, salah seorang tokoh terkemuka dari Inggris, mantan penyiar BBC, dan aktivis lingkungan hidup, dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa kerusakan bumi sulit untuk diperbaiki, dan ini menjadi tanda akan keruntuhan peradaban manusia. Kekhawatiran yang sama pernah diungkapkan pula oleh Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB dalam acara Global Forum Ecology and Poverty di Dhaka pada tahun 1993, sebagaimana yang sudah saya kemukakan di awal video. Kondisi planet bumi pada tahun 1993 sungguh memprihatinkan. Bisakah pemirsa membayangkan kondisi planet bumi pada tahun 2024? Jujur, saya takut membayangkan kondisi planet bumi pada saat ini. Dalam konteks negara Indonesia, krisis ekologi sungguh terasa dari perubahan iklim dan berbagai bencana alam yang terjadi. Bahkan negara Indonesia masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai negara dengan kerusakan hutan tercepat dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Krisis ekologi ini menyebabkan kerugian bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam semesta. Misalnya, kerusakan hutan menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies satwa dan tanaman, mengganggu keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan penurunan hasil pertanian, meningkatnya risiko bencana, dan mengganggu kesehatan manusia akibat penyebaran penyakit yang dipicu oleh perubahan lingkungan. Situasi dan kondisi planet bumi demikian menuntut respon yang tepat dari seluruh umat manusia. Mengapa terjadi krisis ekologi? Inilah pertanyaan yang perlu digali untuk menemukan solusi atas persoalan yang ada. Sesungguhnya, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekologi. Pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan gejala atau fenomena alam yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Misalnya, aktivitas vulkanik gunung berapi dan kebakaran hutan akibat petir. Kedua, faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan seluruh kemampuan manusia dalam mengatur dan mengelola alam semesta. Akar persoalan yang saya ulas dalam video ini berkaitan dengan faktor yang kedua, yakni keserakahan manusia
sebagai akar dari krisis ekologi. Lynn White Jr., sejarawan asal Amerika Serikat, menyatakan pandangan antroposentrisme dari tradisi Yudeo-Kristen sebagai akar dari eksploitasi alam secara berlebihan. Pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia di atas alam semesta didukung oleh gerakan Renaissance pada abad pertengahan yang menggunakan paradigma Kartesian Newtonian. Paradigma Kartesian Newtonian yang dicetuskan oleh dua pemikir besar dalam sejarah dunia, yakni René Descartes dan Isaac Newton, berhasil mengembangkan sains dalam revolusi industri, tetapi menjadikan segala sesuatu di luar kesadaran manusia, termasuk alam semesta, sebagai benda mati. Pandangan Lynn White Jr. tentang kekristenan dan kerusakan lingkungan hidup ditolak oleh cukup banyak sejarawan dan pemikir. Mengapa? Karena cukup banyak ajaran Kristiani yang menyuarakan tentang pentingnya perhatian terhadap lingkungan hidup. Sekalipun demikian, pandangan antroposentrisme yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan hidup masih diterima. Pandangan antroposentrisme inilah yang melahirkan kapitalisme, yakni eksploitasi alam demi keuntungan manusia, dianggap sebagai hal yang benar dan wajar. Hal ini tampak nyata dari budaya konsumtif masyarakat dunia. Dengan meningkatnya budaya konsumtif, terjadi peningkatan produksi yang berakibat pada eksploitasi alam secara terus-menerus. Bagaimanakah mengatasi persoalan krisis ekologi? Saya menawarkan konsep keadilan ekologis sebagai usaha merawat bumi. Sebelum memahami konsep keadilan ekologis, pemirsa mesti terlebih dahulu memahami konsep keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil memiliki 3 arti. Pertama, tidak berat sebelah, tidak memihak. Kedua, berpihak kepada kebenaran. Ketiga, yang sewajarnya, tidak sewenang-wenang. Dari kata adil dirumuskan konsep keadilan yang didefinisikan secara beragam oleh para pemikir sejak zaman filsafat Yunani kuno hingga dewasa kini. Rumusan definisi itu berbeda-beda seturut latar belakang yang memengaruhinya dan konteks sosial. Dari berbagai definisi yang ditemukan, saya merumuskan keadilan sebagai konsep tentang perlakuan manusia secara setara di hadapan ukuran tertentu, yakni norma hukum. Dalam perkembangan dunia dewasa kini, konsep tentang keadilan yang berpusat pada hubungan dan perlakuan antar manusia mengalami perkembangan ke tataran yang lebih luas, yakni lingkungan hidup yang disebut juga keadilan ekologis. Dalam konsep keadilan ekologis, perlakuan yang setara kepada manusia diproyeksikan kepada alam semesta dan seisinya. Seperti manusia dituntut untuk bersikap adil terhadap sesamanya, demikian pula manusia perlu bertindak dan bersikap adil terhadap alam. Manusia mesti menyadari bahwa dirinya merupakan bagian kecil mikrokosmos dari seluruh alam semesta yang amat luas yang merupakan makrokosmos. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap alam semesta. Hal ini bukan berarti bahwa manusia tidak boleh menggunakan apa yang diberikan oleh alam, tetapi tidak boleh mengeksploitasinya secara berlebihan sehingga alam menjadi rusak. Konsep keadilan ekologis yang saya tawarkan menuntut tindakan konkret dari seluruh elemen masyarakat. Bagaimanakah cara untuk mengimplementasikannya? Pertama, edukasi. Program-program edukasi tentang lingkungan yang menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kedua, implementasi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Negara sebagai institusi yang memiliki kekuasaan legal memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan habitat makhluk hidup dan keanekaragaman hayati, serta bagaimana menghadapi emisi gas rumah kaca. Ketiga, aksi merawat lingkungan. Seluruh elemen masyarakat dituntut untuk melakukan aksi merawat lingkungan dengan jalan penanaman pohon, kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai, dan penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan mengimplementasikan ketiga hal ini, saya dan pemirsa sekalian telah berkontribusi, berpartisipasi dalam merawat bumi yang sudah rentah. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada.